Kenapa selesai dari bawah? Udah terlalu ribet. Nah, Kertasnya tuh suka. Kertas dari Asli itu kayak kalender tau gak sih? segini tuh. Sampai ketutup sumpah segini. iya. What's up guys? Belum. Jadi di Talksek FM hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Dia adalah salah satu tim suksesnya dari Paslon 02. Ini dia adalah Agak trip ya, maaf. Geseran. Penting berbeda dari yang lain. Geser. Jadi hari ini tuh tanggal 15 Februari 2024. Tuh. Kebetulan sehari sebelumnya kita kan udah ngerayain Valentine ya kemarin ya, Di. Kemarin kita udah melaksanakan pencoblosan. Lu dicoblos atau mencoblos? Dua-duanya? Dua-duanya udah? Enggak dong. Oh, enggak. Kita laki-laki itu kan Mencoblos. Jadi kemarin kita sudah melakukan pencoblosan. Pencoblosan itu pemilu ya, pemilihan umum. Pemilu itu pemilihan apa ya? pemilihan umum ya. Pemilihan umum 2024. Kita itu milih, kalau gue di Jakarta, gue itu dapat 4 kertas formulir C, Presiden, DPR RI, DPRD Kabupaten Kota, DPRD. Dikit. Lu 5 ya? Iya. Kalau Banten 5, gue dapat 4. Terus dari kita ngomongin politik ya hari ini. Podcast hari ini tuh politik. Disclaimer ya, saya netral kok ini. Saya nggak memihak salah satu paslon. Alah. Saya netral di sini. Karena kan pakai batik. Jadi menggambarkan Indonesia banget kan. Terus gue kalau ini warna apa nih di situ? Marun ya? Itu yang Ganjar. itu yang baru habis dibantai kemarin itu. Dibantai. Iya anjir, telok banget. Dia bukan baru. Tapi PDIP tuh bakal hat-trick loh. PDIP bakal hat-trick. Satu kan? Mereka kan Pilpres itu buncit ya kan? Iya. Paling akhir. Cuman untuk Legislatif ini tuh nomor 1 dia 19%. nomor 1. Makanya nanti parlemen pasti bakal hat-tricknya di PDIP lagi. Iya. Jadi kalau gue masih ada bekas coblosan. Tadinya tuh gue nggak mau di sini. Gue maunya di sini. Cuman Gue maunya di sini. iya, gue juga maunya tadi di sini. Jadi di sini kalau misalnya gue upload story gitu, jadi gue begini upload story-nya. Nah, karena ada 3 paslon nih. Kita ngomongin presiden ya. Iya. Kan ada 3 paslon, 01, 02, 03. Dari hasil real count per 15 Februari ini, itu paslon nomor 2 masih unggul 55% lebih. Syarat, iya, pokoknya 55% lebih. Dari semua lembaga quick count ya, dari semua lembaga quick count. Kalau nggak salah itu ada 5 deh, yang itu selalu 55% lebih. Syarat 1 putaran dan langsung menang itu ada 50 plus 1%, berarti 51%. Syarat 1 putaran. Yeah. Nah kalau dari quick count ini kan berarti secara matematis paslon nomor 2 udah layak dong dibilang menang secara ini. Tapi kita belum tahu real count-nya ya. Real count yang dikeluarin KPU. Kalau lu sendiri kan dari podcast kita pertama, lu kan sosok orang yang sangat mengidolakan salah satu paslon nih. Netral. Saya di sini netral sih, tidak mau memberatkan salah satu paslon. Cek aja, kan saya itu hanya menyebutkan orang tua Tapi saya. iya, tapi ketika lu nyoblos ini kan lu pemilu pertama nih, lu nyoblos. Lu nyoblos siapa? Gak tau sih ya, saya nyoblos tengah sih. Soalnya kalau kiri tuh takut berat kiri gitu. Oh, Kalau jadi kanan tengah. berat kanan. Jadi tengah aja lah. biar stabil ya. Iya. Biar stabil. Soalnya Tawan juga kalau gue itu semalam itu setelah pemilu itu gue nonton berita dan gue sempat ya lihat-lihat beberapa sosmed. Itu ada salah satu kubu paslon yang merasa ketika dia kalah, pasangan idolanya kalah atau tidak sesuai ekspektasi, dia ngerasa kayak
pasti bakal jadi begini nih negara, bakal jadi begini nih negara, bakal jadi begini nih negara. Menurut lu, sepandangan lu, sepengetahuan lu tentang politik itu gimana? Siapapun presidennya, dia pasti mencoba yang terbaik untuk Betul. Indonesia. Gue juga setuju sama kata-kata itu. Tapi kadang penggemar salah satu paslon ini di sosial media itu nggak dewasa. Dia nggak bisa menerima kekalahan, dia tidak bisa menerima bahwa perbedaan gitu. Kalau salah satu paslon ini ada yang unggul, ya dia nggak bisa terima. Pasti akan bilang, itu karena curang, itu karena ini, itu karena itu. Itu hal wajar sih di pemilu dari dulu iya. juga pasti udah bakal ada dari hal itu. Dan orang-orang yang ngomong begitu tuh pasti selain SDM-nya rendah, dia tuh fanatik. Betul, fanatik. Karena gue tiba-tiba tadi itu sempat ngutip tulisan tuh kayak gini. Ada kutipan yang tiba-tiba itu terlintas aja gitu. Bacanya tuh gini. Adapun kekhawatiran kalian yang berlebihan atau ketakutan kalian yang berlebihan itu semata-mata karena diri kalian sendiri. Sebenarnya, ya benar apa kata tadi. Paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu pasti punya punya keinginan terbaik untuk negara Indonesia gitu. Ya visi misinya pun bagus. Apapun tujuannya itu bagus, tapi yang nggak bagus itu ya itu kedewasaan penggemarnya ini nih, yang ngejelekin inilah, yang tiba-tiba bilang zolim lah, yang tiba-tiba bilang ini tanpa memberikan fakta data. Kalau kedewasaan sih kayaknya enggak. Kenapa tuh? Kalau menurut gua lebih ke arah pemikiran mereka yang kurang luas. Kurang luas dalam arti? Dalam arti mereka hanya ke satu jalan aja. Mereka tuh misalkan ada salah satu hal A gitu kan. Ya udah mereka A aja. Mereka tuh nggak mau ngelihat kiri atau ke kanan atau ke belakang gitu. Mereka tuh nggak mau ngelihat. Kalau seandainya benar yang ada apa sih? Nggak ada apa-apaan. Kalau seandainya benar yang hasil quick count itu benar gimana? Hasil quick count benar gimana? Ya udah kita mau gimana lagi? Siapapun presidennya ya udahlah. Sebenarnya kan kita juga bisa kalau misalnya salah satu paslon ini salah satu penggemar paslon 1 atau 3 ketika dia ngerasa bahwa kemenangan 02 itu sesuatu yang tidak baik atau nanti akan ada riuh. Tapi nanti kalau misalnya paslon 02 ini memberikan dampak positif buat negara, dia juga yang merasakan kan? Iya. Jadi misalnya kayak ada pembangunan apa dan itu bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, ya kita juga yang nerima. Ataupun ya begitu pun paslon 1 atau paslon 3 misalnya ternyata hasil real count-nya yang benar dari salah 3 itu, yang entah 3 entah 1 atau siapapun itu, ya pasti memberikan efek yang bagus untuk negara Indonesia, dan yang menikmati ya rakyat negara Indonesia sendiri. Ya, contohnya aja kayak Jokowi kan, dibilang nggak kerja, nyatanya kan tol banyak di mana-mana kan, hingga dan akhirnya itu, mudik yang dulunya gua ngerasain mudik 32 jam. Lu mudik kemana anjir 32 jam? Jatisrono Wonogiri 32 jam. Itu Seriusan? pas lagi tol Brebes exit. Seriusan 32 jam anjir? 32 jam. Lagi lebaran 2016, itu kan juga ada kejadian Brexit kan, banyak Oh, itu Brexit yang banyak meninggal. Iya, gue tahu tuh. Korbannya tuh 32. Oh, lu meninggal? Innalillahi. Pak Ais sudah meninggal. Arwah ini di sini. 32 jam. Oh, dan 32 sekarang jam. gue ngerasain perbedaan jauh banget. Jadi 8 jam. Setelah dari sini setelah itu ke pulang kampung berapa jam? 30 menit? 8 jam, 30 menit. Udah kayak kereta cepat aja. 30 menit. Iya, terus ada kereta cepat kan sekarang. Iya, kereta cepat juga. Wus. Iya, itu kan salah satu pekerjaan-pekerjaan yang kita selalu bilang presiden kita yang sekarang ini pelangap-pelongo lah, presiden kita gini. Ya enggak tahu kok, tanya saya yang gitu-gitu. Yeah. Presiden yang disetir sama Bu Megawati gitu. Kan kita selalu bilang kayak gitu, kita selalu ngeledekin dia. Toh siapa tahu nanti gue nonton semalam deklarasinya Prabowo Gibran yang Gibran dibilang dia dikatain pelangap longo lah, dikatain Samsul. Ya siapa tahu nanti tiba-tiba dia bisa ngasih
ngasih Impact besar. untuk negara ini, dan ternyata impact itu kita nikmati sendiri gitu. Kita nikmati juga sebagai rakyat Indonesia. Kalau lu gimana merasakan pemilu pertama? Nyoblos pertama tuh rasanya gimana? Ribet anjir. Yang bikin ribet apa? Tadi lu gua kan dapat 4 kertas ya, lu dapat 5. Yang 5 itu apa ya? Yang kelima lu ya? Lu apa aja? Pokoknya gue tuh Pilpres, terus DPD Banten, terus DPRD Kabupaten Kota, DPR RI, satu lagi? DPRD. DPRD Presiden, DPD, DPR, DPRD, DPD. Iya, 5. Iya. Terus lu jadi nggak milih yang mobi-mobi itu? Udah terlalu ribet. Nah, Kertas lu buka kertas dari Asli itu kayak kalender tau gak sih? segini tuh. Sampai ketutup sumpah segini. Iya. Lu tau gak di TPS gua itu kan kalau kita mau nyoblos kan ada box KPU yang tulisan KPU. Itu kan udah mulai rusak kena air tuh. Iya. Hujan kan, soalnya sebelum di sini kan hujan ya sebelum pemilu. Itu gua gini nih, set itu gua buka begini, yang di sini udah ngebuka gitu terus dirapnya. Oh ya, baru tuh. Gua udah mau coblos nih salah satu. Karena gue sering lihat spanduknya. Di seliweran sini gue coblos lah, Uya Kuya. Oh, Uya Kuya. Iya, gue coblos Uya Kuya. PAN, iya. Bapak mana emang? Bapak Jakarta ya? Iya, Jakarta. Kan gue Jakarta. Kirain Komeng. Komeng Jawa Barat. Komeng Jawa Barat. Iya, ntar kita ngomongin tuh. Komeng tuh, Situ, ya. Apa namanya? Gue coblos Uya Kuya. Nah, tadinya gue mau coblos Astrid Kuya tuh. Astrid Kuya tuh Istrinya. Dia istri kan kalau si Uya Kuya kan DPR RI, kalau istrinya DPRD Kabupaten Kota. Terus lu tau nggak? Bokap gue malam-malam ngirimin selembaran. Coblos yang ini ya, gitu. Itu tuh dia tuh dapat serangan fajar ya kan? Gue juga dong, gocap. Anjing, pada enak-enak semua ya. Saya nggak dapat apa-apaan, saya nungguin di rumah gitu kan. Berharap ada yang datang duit upload gitu kan, 100 apa-apa lah. Iya, dan ternyata serangan fajar itu bener loh ya. Lu pakai kertas aturan nih yang mau. Menerima serangan fajar gitu ya. Iya, saya juga sampai protes ke bapak saya. Pak, ini kenapa saya pertama kali nyoblos tuh nggak dapet serangan fajar gitu kan? Gue juga selama 3 pilpres yang gue jalanin, gue baru ini dapat serangan fajar. Ah, 3 pilpres. Bapak 2014 udah 17. Udah. Oh, Udah. 2014, 2019, 2024. Bentar lagi nih gua jadi presiden. Oh, dia presidennya benar. Berapa sekarang? 30 ada. Sekarang 45. Apanya? Negara 45. Iya, Negara Kesatuan Republik Indonesia kan 1945. Iya. Gue tetap memegang teguh itu. Terus bokap gue ada pesan tuh satu coblos ini. Tapi gue nggak dapat ininya, gue mau harus ada ininya dulu, baru gue coblos. Ya karena kalau di sini kan kalau orang Minang itu karena ikatan saudara gitu ya, coblos lah itu. Iya solid. Oh, yang itu calegnya Minang. Iya. Gue coblos lah. Gue coblosnya nggak pakai paku. Gue juga nggak pakai paku. Gitu. Ini 18 plus anjir. Ini ada bocah 2. Lah dia nggak ngerti. Nggak kelihatan sih ya. Ya Nggak baterainya ngerti habis. dia. Ya udah, gue coblos akhirnya. Nah, pas pilpres itu kan gue awalnya masih sempat bingung ya. Di akhir itu gue mau pilih siapa nih ya gitu. Pokoknya kalau gue kan udah bilang nomor 1 itu untuk hiburan aja. Gue antara 2 sama 3 tuh waktu itu bilangnya. Gue sempat baca anjir visi misinya lagi. Visi siapa? Ini. Keduanya tuh. Oh, Ini. Ya udahlah, gue tetapkan lah pilihan gue kepada Aldi Aldo. Nih dia dari kemarin nggak mau menyebutkan bapak. Nanti gue kasih tahu pilihan gue itu di story WA. Gue sudah menyiapkan itu ketika real count sudah keluar. Ini kebalik. Iya. Real count. Oke. Real count keluar nanti Masih lama Pak, 20 Maret loh. Ya enggak, pokoknya kalau udah perhitungan udah 100%, ntar gue kasih tahu pakai itu. Kan pakai satir, ntar gue satir. Kayak salah satu paslon kan ada yang satir tuh. Yeah. Nah, ntar gue kayak gitu aja. Gue nggak mau menyebutkan gue pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pokoknya gue ngefans sama yang arogan. Silent Majesty berarti ya? Hah? Silent Majesty. Silent mayoritas bisu. Apa sih? Iya, silent majority. Silent Mayoritas bisu. Silent majority tuh
membungkam pendapat, Pak. Pendapat terhadap sesuatu. Iya, jadi dia nggak mau ngomong apa-apa kan bisu. Jadi nggak ngomong apa-apa. Mayoritas Iya. bisu, diem nggak mau ngomong apa-apa. Kalau dalam politisi Itu emang itu majority. majority itu baru ngetren ya kalau pemilu doang. Pemilu atau pilkada gitu. Terus Komeng tiba-tiba ada di Iya. DPD Jawa Barat. Nggak ada apa namanya? Nggak ada angin, nggak ada hujan. Iya, nggak ada kampanye, nggak ada billboard. Gue nggak tahu tuh orang selalu bilang nggak ada billboard, nggak ada spanduknya Komeng. Tiba-tiba ada. 180.000 suara milik 180.000? Iya, Kalah Jawa sih, Barat. Atau diginin. Lah, mendingan ini daripada nomor 3. Vote-nya gedein ini katanya. Ya itu kan Jawa Barat doang dia. Iya. 180.000 gue baca. 8% apa? Banyak gitu tadi gue baca. Gua tuh. awal ngiranya itu bohongan. Iya, gua juga ngiranya. Temen gua kan di Jawa Barat kan. Dia bilang ke gua, Fotonya Iya, bercanda, fotonya fotonya orang kan bercanda. rapi gitu ya. Dia gitu. Fotonya si Komeng begitu anjrit. ya semoga dia amanah ya. Ya semoga dia amanah dan banyak warga Jawa Barat sudah menentukan pilihan sama si Komeng dan dia independen juga tanpa partai. Iya, dia independen. Iya independen tanpa partai. Ya semoga bisa. Karena biasanya kalau ada partai itu nanti lo akan disibukkan dengan administrasi partai itu. Dan pasti kepentingan partai itu harus didahulukan. Iya, kan partai itu pasti punya kepentingannya sendiri. Iya. Terus menurut lu sama hasil Pilpres ini gimana? Kok nomor Hasil dari mana 3? nih? Kok nomor 3 bisa Bisa segitu deh. lu punya prediksi nggak? Lu Atau punya kenapa nomor 3 Iya. bisa segitu sedangkan waktu mereka di GBK, wow. GBK. GBK Semarang. Enggak, yang kata di GBK itu mah. GBK bukannya Oh Prabowo iya, Gibran? di GBK juga bukan kampanye terakhir. Oh, bukan kampanye Akbar. Bukan. Ya, nggak tahu juga ya kenapa ya. Mungkin karena orang-orang mengiranya lebih rame 01 sama 03 kan. Dari media sosial juga kan ramenya Iya. orang-orang gitu kan. Dan ternyata lebih ramenya 02, ya mau gimana lagi? Hasil sudah ditentukan. Iya, oleh rakyat Indonesia. Bukan dari rakyat sih, belum 100% kan Pak Iya, dari belum. rakyat Pak. Quick count-nya Masih juga belum quick count-nya 100%. Iya, tapi kan yang si paslon 3 juga kan ngomong ke wartawannya. Tapi paslon 3 ada udah klarifikasi belum sih? Gue dari semalam nyetel TV. Itu yang gue bilang wartawan gue nanya kan. Nah, Kan dia mantaunya dari rumah ibu kan. rumah ibu siapa? Rumah ibunya. Rumah mamanya. Ketumnya, ibu ketum. Rumah ibunya wartawan. Dah. Mega Pro. Oh, iya. Betul. Mega gua Pro. ada di situ. Ada wartawan nanya gimana terus si ketuanya cuma jawab itu, bukan ketua yang itu ya. Si bapak itu cuma jawab, "Kalian percaya suara saya segitu?" Kayak gitu. Ya. Karena kan nanti sebenarnya kalau misalnya ada kecurangan-kecurangan kan kita bisa melampirkan itu, kita bisa bawa itu ke MK kan. Jangan kan bawa ke MK, sekarang aja kan KPU udah belak-belakan, udah membuat website di mana kita tuh bisa ngecek Iya. TPS kita. Kemarin gue ngecek TPS gue emang mayoritas Prabowo. Benar. Jadi tuh kan Cara pakai ngecek gimana TPS? Hah? Cara ngeceknya gimana? Buka Ya. aja KPU pemilu. Buka baju. Kok orang sange sih ini? Berbahaya sekali. Tuh, coba itu Jija kasih tahu. Gitu, jadi Tapi Jija udah milih kan ya? Oh, udah. Lu udah milih nggak? Shaila milih? ini udah milih loh. Oh, milih. Ya. Gak diajak. Sabar ya 5 tahun lagi. Iya, sabar. Gitu lu, tuh dia nyapres lu. Buset, nyapres. Nyalek gua. Oh. Ya, jadi di website itu tuh kita udah bisa tahu semuanya. Jadi kertas yang ditulis tuh Bapak pernah lihat kan kertas yang dicoret satu-satu Iya, iya, semua iya, gitu. iya. Nah, itu difoto. Oh, itu difoto? Di foto ada hasilnya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya memang ngerasa ada kecurangan ya Hmm. kita bisa ngelihat sebenarnya kalau misalnya ngerasa di TPS lu si paslon nomor 3 itu menang ya ada buktinya berarti di situ kan? Iya, ada buktinya. Lah kagak ada TPS gua dah. Ya lu nggak terdaftar. Orang. Jangan jadi KPPS. Gua. Nah, ini mau gue bahas. Gimana ngecek? Nih gua kesel banget. Kenapa tuh? Teman-teman gue pada bilang, lu jadi KPPS gak? Gue jadi KPPS loh, main ya gue gajinya segini. Temen lu ada yang jadi KPPS? Ada Iya beberapa yang jadi di KPPS. kelas gue juga ada yang jadi KPPS dan ternyata lumayan Capek. kerjanya kerjanya itu dari surat suara datang harus dijagain
surat suaranya dijagain, dan dijagainnya orangnya tuh gantian bergilir gitu. Iya. Sip-sipan, dan biasanya sejam atau 2 jam 3 jam sekali tuh ganti orangnya. Nggak bisa terus-terusan dia. Kalau terus-terusan dia kan nanti ya lu jagain ya, tolong dong ini gitu. Nggak ada tawaran jadi anggota, saya sedih banget. Minimal saksi gitu kan biar dapat duit ya. Saksi lu yang bocil-bocil sumpah. Nggak dapet apa-apaan gua anjir. Lu tapi nggak apa namanya nggak gitu nama lingkungan apa, maksudnya lu kayak Nanya gitu. malahnya kayak bersosialisasi sama lingkungan gitu. Orang dia nolep. Langsung diituin. Gua ngekos bang, sama lingkungan jauh bang. Kayak mah. Lu nyoblosnya di mana? Gue nyoblos di rumah lama. Bogor. Bukan, anjay di sini, Larangan Selatan. Yang ngekos ini? Yang ngekos. Iya, yang lu tinggal di toko sepatu? Bukan situ rumah gua. Oh, bukan cuma situ. tempat ngekos. Cuma kalau untuk dari kartu keluarganya ya, Iya. Kakak lu di mana? agak di sono, agak lumayan jauh ya. Oh. Nggak nyampe sekilo sih tapi. Terus lu di situ tinggal sama siapa? Sama Prabowo? Iya kadang sama Bobby juga, Bobby sering main ke rumah. Iya, Bobi Nasution. Oh, Bobby. Oh. kuncinya gua kata Bobi yang Pak Jokowi karena Berarti lu di sana sama siapa? Sendiri. Di kosan Iya. sama kakak. Oh, kakak lu cewek cowok? Cewek. Umurnya berapa? Dia Enggak, nanya doang. Nggak tahu. label. Hah? Kelahiran 97. Oh, 97. Oh, kakak lu 97 juga. Kakak lu cewek ya? Iya kan kakak. Oh iya iya. Ih, goblok lu. Oh. 98. Iya kakak 99 sama 94. Ada WA-nya nggak? Ada. Nggak, takutnya kakak adik nggak punya WA. Takutnya dia kenapa-napa. Iya kan, kalau misalnya WA kakaknya kan gampang Mau gitu. disebut ya? Apaan sih kita? Nggak. Terus ngomongin apa nih tadi tuh kan gua Komeng. Ada nggak sih yang tadinya lu pengen coblos tapi ternyata di daerah lu tuh nggak ada? Misalnya gue pengen coblos giring nih gitu. Ya anjing, di daerah gua nggak ada gitu. Itu bapak doang sih. Saya tidak terlalu fokus ke caleg. Pokoknya kemarin tuh saya nyoblos ya kan. Yang pertama bodo amat gua coblos presidennya dulu udah itu yang itulah pokoknya. Saya taruh kan. Saya buka Yang pertama, pokoknya yang stabil lah ya, biar nggak miring kanan biar- miring biar kiri. dia seimbang lah. Iya. Kan kalau naik sepeda kalau kiri doang kan jatuh Iya. kan, doang jatuh kan. Naik motor juga gitu, kalau belok kiri mulu kan susah. Muter-muter itu Iya, kan. muter-muter. cari jalan yang lurus. Iya, kita harus Iya. menuju jalan yang lurus gitu. Terus Ya kalau belok ya bisa lah dikit belok kanan dikit atau belok kiri gitu. ini tidak betul tidak Lah, konsisten. kan kalau lu keluar rumah gua masa lu lurus terus? Hampir aman. Masa lu lurus terus? Nabrak ntar. Iya benar. Iyain aja. Iya. Gak sesuatu hal yang kiri. Terus setelah itu kan warna hijau, gua nggak tahu warna hijau apaan. Apaan? Ada kertasnya warna hijau kan tiap warna. Oh iya, beda-beda. kalau gue dapatnya itu abu-abu, kuning, merah, biru. Nah, gua di hijau. Hijau biru. Hijau apa ya? Hijau pokoknya itulah, saya hijau kan. Bodo amat nih apa aja, saya lihat buka set buset. Gede banget ya. Panjang banget udah kayak apaan tahu ya. Udah kan? gitu? Panjang tuh lebar. Saya cari apa ya kira-kira ya? Lama tuh. 5 menit kayaknya ada. Kan gue tuh kertasnya yang berapa itu ya memang agak panjang. Kalau di luar yang ditempel di itunya di sebelum Dikit, kita kecil ya. itu ada fotonya. Oh, ada fotonya. Ini nggak ada ya? Iya, pas yang gue apalin tuh cuma fotonya doang, namanya kagak gue apalin anjir. Di Tangerang juga nggak ada foto. Maksudnya yang ada foto cuma yang DPR RI. DPD DPD doang. Yang namanya itu tuh Pas gue lihat, set anjing kagak ada fotonya lagi, tadi yang mana tuh ya? Partai ini, aduh yang mana lagi tadi? Terus gue cuma inget ada gelar tuh, ada gelar sarjana sosiologi apa SOSI deh pokoknya. Gue coblos aja itu. Ya, kalau- Tadi tuh kalau nggak salah ada yang nanya apa gue apa lu yang nanya sama gue ya? Nanya apa? Kalau coblosnya nama sama partainya itu sah atau enggak? bukan. Ada yang nanya tuh sama gue tadi tuh. Kalau nyoblosnya misalnya coblosnya nama gue terus sama partainya itu sah atau enggak, gue juga nggak tahu tuh. Setahu gue mah kalau nggak coblos partainya nomornya namanya. Iya. Kalau lu Salah satu. kalau lu semuanya coblos nama, apa ada lu yang pilih coblos partai? Kalau saya bawa pulpen saya coret-coret sih. Yang tulis koruptor semuanya itu ya. Enggak bercanda. Saya nyoblos partainya doang. Partainya doang. Males baca. Soalnya Saya nyoblosnya tuh yang merah, biru, mawar. PSI. Itu kan ada banyak kotak ya. Iya. Itu dipilih semuanya apa nggak sih? Enggak, salah satu doang. Kotak yang mana? Iya kan yang kertas yang kita buka banyak Oh. itu. pas bagian ini lu pilih yang mana Is?
Oh iya. Itu paling lama 10 menit. Sampai diprotes gini kan. Masih lama, Mas. Sabarnya. Bingung saya ngeliat nih foto ini siapa? Dikenal juga enggak. Nah, gue juga sebenarnya itu lama aja. Lu tau gak sih pas gue buka kertasnya itu kalau nggak salah ada 15 apa 20 ya? 20-an. Iya, itu gue gini nih dari 1, 2, 3. Mukanya kagak ada yang menjanjikan anjrit semuanya. Kita mandang muka itu kayak oh pantes nih. Iya. Kalau gue juga gitu. Nah terus gue kepincut sama satu orang karena sebenarnya namanya sama kayak Wagub DKI Jakarta, Jarot. Gue coblos aja tuh yang namanya itu. Anaknya Jarot kali ini gue bilang. Kalau saya ngeliatnya dari gelarnya. Cuman gelarnya. Dokter kemarin. Iya gue liatin. Gelarnya paling banyak 1 doang. Kalau saya pengen nyari gelarnya tuh yang iya, banyak banyak. kan, yang biar ya kalau mau nyari gelar yang banyak 01. 01 itu gelarnya banyak. Enggak. Kemarin malahan saya. Nomor Ada gelarnya, Haji. 02 nggak ada gelarnya tuh. Nah, Nah itu jangan lu pilih. Nggak ada gelarnya soalnya yang 02. 03 pakai gelar 03. Oh, gue paham nih ya artinya mana ya. Aduh. Itu bener-bener nih. Kan buka. Set. Ini nih gue. Anjir ini tua-tua semua lagi. Gitu. Nah, gue yang DPR kabupaten kota itu kan gede ya. Bukanya ribet tuh. Pas mau nutup lagi, loh kok jadi gede ya? Gue buka lagi tuh. Ini jadi tadinya dikasih cuma segini lah. Tiba-tiba jadi segini. Gue buka lagi. Nggak pelan, masa nggak inget-inget itu cara. Emang ada yang lipetannya. Ada. Kita tetap bingung saking itu lebarnya. Iya. Kadang lipetannya udah sesuai nih, tapi kok lipetan kedua lah kagak sama lagi dah lah. Iya, gue lipat lagi gede aja, habis itu gue pelan-pelan. Gini, gue cari dulu lipetannya tuh. Sah. Apanya yang berantakan? Muka lu nggak berantakan gitu? Oh, Sah lah. Sah lah. yang penting ketutupan aja sih, bolongannya itu jangan sampai kelihatan sih kayaknya. Bolongan apa nih yang? Maksudnya yang dicoblosnya itu. Yang dicoblos aja sampai Yang dicoblos yang di mana? Yang di bawah apa yang? Pas. Oh, yang di atas. Ini kok dia jadi ini sih hari ini? Bapak apa ini? Minum obat apa, Bapak? Terus? Mengerikan. Berarti yang saya pengen protes itu cuma satu sih. Apa? Kertasnya gede, biliknya kecil. iya, kertasnya gede. Bilik segini ya kan? Sumpah, bilik segini. Bilik segini. Kertas segini. Udah gitu busanya. busanya kecil. Aduh, Busanya saya muka gede banget gitu kan. Gua Mau arahin ke bawah aja segini. Aduh, gua mau nyoblos ini nggak bisa ya kan? Mau digeser ke belakang kelihatan. Bukan gua doang yang pertama kali ya, berarti yang udah pernah juga sama. iya, apa namanya? Iya benar, biliknya segini, kertasnya lebar. Udah gitu tinggi. Nah. Biliknya segini doang nih. Panjang. Kelihatan dah tuh kertasnya. Udah. Kalau misalnya kita naikin tinggi, oh berarti dia nyoblos yang di bawah nih. Berarti dia nyoblos yang di bawah. Gitu doang. Iya. Terus kalau misalnya kertasnya ada di bawah, oh berarti dia nyoblos yang di atas tuh. Iya. Udah pasti tuh dia nyoblos yang di atas. Saya aja nyoblos inian, Pak. Nggak diarahin ke bawah. Saya nyoblos begini nih. Sumpah, saya nyoblos gitu, Pak. Demi Allah, saya nyoblos arahin ke bawah. Aduh, arahin ke bawah ini nyangkut Iya. kan. Jadi saya gini. Oh gitu. Robek satu kertas, robek, set. Ya, robek udah amat. Tapi pas lu nyoblos yang abu-abu, kertas abu-abu, lu baca doa nggak? Atau kayak Bismillahirrahmanirrahim gitu, atau enggak? Atau gimana gitu? Atau misalnya innalillahi Enggak, gitu. gua nggak baca, gua buka, tutup dah bodo amat gitu. Oh gitu. Nggak terlalu Kemarin peduli. di kertas itunya ada visi misi nggak ya? Gue lupa lagi. Oh, ini saya Partai doang. Di partai doang ya? partai aman-aman. Saya ini pas buka yang warna abu-abu, saya gini-giniin. Ih, kertasnya bagus banget, Pak. Tebel ya? Iya. Enggak tahu deh, kalau tebelnya enggak, cuman Tapi teksturnya iya, bagus, beda ya? enggak kayak kertas biasa. Iya. Enggak tahu itu kertas dari mana. OTW nyetak. OTW nyetak kertas aja enggak tahu kertas apa. Ya bilang aja bang mau cetak kertas kayak pilpres gitu. Ada nggak? Nah tapi gue curiga nih, itu KPU-nya yang nyetak kertas bayar kontan atau nyicil dulu ya? Ya kalau nyicil nggak mungkin dong, pemerintah kok nyicil. Oh bisa aja, lu nggak lihat Broron? Lu tau Broron nggak? Tahu. Dia bikin jalan kan, masih BUMN kan masih punya ini sama dia. Terus Oh iya, yang masih punya utang ya dia? Pak siapa tuh yang Pak siapa yang Cina tuh yang punya tol? Iya. Pemerintah kan masih punya utang sama dia. Pembangunan tol. Budi bukan sih? Bukan, siapa ya? Anjas apa? Pak Andrio ya? Apaan sih? Wahyu apa ya? Wahyu Pratama. Serius banget.
Pak Anjas punya tol. Iya, yang dia pakai koloran mulu kan? Iya. Yang ada ikon tolnya itu kan? Icon tuh. Ikon. Ikon maksudnya. Iya, itu agak membingungkan. Pemerintah ngomong icon. Kan ada ikonnya, ada ikon. Itu tol. Direkam. Baterainya habis lagi. Terus Masalah ini. masalah Gua kan masalah HAM. apa? Masalah HAM. Bisa bener. 01 menang, 2 menang. 03 menang. Curhat tentang ini seperti apa. Iya kan? Masa tenang, ya kan? Lu tahu kan masa tenang ada hal apa? Tapi Film. kayak gitu. Gimana pendapat lu untuk para yang kayak pendukung 01 Ya intinya gini aja. Semua orang yang mau jadi presiden itu kan pengen yang baik untuk negara kita. Kalau udah fix nih presiden ya udah. Kalem aja. Lu juga harus nyari makan sendiri kan. Karena posisinya lu sebagai orang yang ya udah gue sudah menetapkan pilihan gue di 02 gitu. Nah, ada sebagian orang yang menetapkan pilihannya di 01. Kameramen kita tidur guys ya. Mohon dimaafkan. Kalau nanti mati benar tidur lagi. Woi. Apa? Itu kan kalau misalnya lu sebagai pendukung 01 atau 03 yang mengatakan bahwa hasil quick count sementara ini 02 itu unggul, pasti dari sebagian dari lu atau hati kecil lu atau pikiran lu kayak, wah ini nggak benar nih, ada kekeliruan nih gitu. Pasti ada sesuatu yang janggal nih. Kenapa 02 bisa unggul? Padahal kalau misalnya kita tahu sebagai orang awam, 02 itu punya pelanggaran HAM, 02 itu punya kesalahan begini, kesalahan begitu. Pasti apalagi kalau misalnya di kita, pilpres atau pemilu itu orang itu menyerangnya bukan secara kinerja, tapi secara personal. Karakternya, masa lalunya, kayak apa, terus agamanya, ras, etnisnya, cara dia berbicara, cara dia berdiri, cara dia jalan, itu dipermasalahkan semuanya sama orang Indonesia. Nah, misalnya lu kan ada di salah satu paslon nih, 02 atau 01 atau 03. Ya. A few moments later. What's up, guys? Pertanyaan yang tadi masih lanjut. Iya, back again. Tadi kita sempat break sebentar karena tadi ada sedikit masalah pada mic kita. Saya ini yang orang Ya. tua. Begini ya. Stroke. Parah bener lagi. Ya parah ini. Ini parah. Tadi pertanyaan gue, balik lagi ya ke pertanyaan gue. Pertanyaan gue kan tadi itu kan, ini kan karena posisi lu adalah lu pendukung paslon 02. Iya kan? Netral. Kentut. Kalau netral 1, 2, Ya, kanan kiri. Ya kan? 3. Yang alat coblosnya satu, jadi harus milihnya salah satu. Ya udah. Nah, Ya udah, tapi 1. Hah? Jadi nomor 1 lah, kalau 2 enggak sah. Anis jangan ditemenin. Jangan ditemenin. Anis dia. Jangan ditemenin. Kalian netral. katanya netral. Aku Anis Netral emang netral kan. Netral itu kan tidak berpihak ke suatu tempat. Kesan tidak berpihak. motor bebek dasar netral. Gue motor metik nih. Ya. Kan apa namanya, ketika lu ada di satu pendukung gitu, lu salah satu pendukung. Nah, ketika lu ada di pendukung yang 1 atau 3, ketika hasil quick count-nya tidak sesuai sama harapan lu, pasti lu kan akan ngerasa kemenangan 02 itu ada yang kecurangan, tidak sesuai, atau ada yang harus diteliti, atau ada yang harus dicurigai gitu. Ini kan karena posisi lu pendukung salah satu dari 3 itu gitu. Nah, itu kan karena posisi lu begitu. Tapi kalau misalnya posisi lu anggap sekarang hasil quick count-nya atau quick count-nya ternyata Real count harusnya. enggak quick count misalnya. Kita quick count. Misalnya quick count-nya itu pasangan 02 tidak sesuai sama harapan lu gitu. Apakah lu akan secara gamblang mengatakan lu akan menghormati keputusan itu, atau lu adalah salah satu orang yang berkoar-koar di sosial media? Atau lu bikin story lah gitu di Instagram, di WhatsApp, di mana TikTok gitu. Hal yang pertama gue lakuin sih pasti nyari
fakta-faktanya yang Iya. benar itu gimana. Kalau misalkan fakta-faktanya nggak sesuai sama hal yang gue pikirin, misalkan gue pikirin ada kecurangan, terus data-data dan fakta-faktanya nggak ada hal kecurangan, ya udah gue diem aja, gue menghormati apa yang sudah dihasilkan. Ditetapkan kan? Nah. Dan kalau misalkan gue menemukan hal kecurangan, ya mungkin gue bakal berkoar-koar juga sih, seperti gue menunjukin data-datanya gitu kan. Cuman kalau gue lihat di Twitter, gue kan sempat nyari gitu ya di Twitter. Tiba-tiba gue tuh lihat postingan yang tiba-tiba tuh ada postingan yang mengatakan bahwa paslon nomor 1 itu unggul dibandingkan sama paslon nomor 2. Nih, lu gue kirimin gambar nanti lu lihat. Lu lihat di handphone lu. Lu lihat di handphone lu. Ya. Lihat. Statistik. Data rekapitulasi nasional. Anies Muhaimin 44,28, Prabowo Gibran 40,35, Ganjar Mahfud itu 37. Nah, gue nggak tahu nih statistik-statistik kayak gini mereka tuh dapat dari mana, asal mulanya itu dari mana? Karena kayak gini tuh datanya tuh kan kayak nggak bisa dipercaya. Entah ya bisa aja dia bikin sendiri atau diedit. Kan kayak gitu tuh. Kan kalau lu ya kalau gue pasti ya gue karena ada data-data pihak-pihak yang gue percayai gitu kayak televisi atau dari kemarin itu gue selalu niat narasinya Najwa Shihab. Ya. Nah, itu kan salah satu data kredibel yang bisa gue percaya. Nah, tiba-tiba gue ngeliat di Twitter kayak gitu atau ada komen-komenan di Twitter yang sarkas kayak gitu yang menyerang salah satu paslon yang nggak terima paslon itu menang gitu. Gua kembali lagi ke ngikut ke pemerintah. Pemerintah kan menyarankan kita untuk melihatnya dari website KPU kan, karena yang resmi kan dari situ. Jadi kalau misalkan ada statistik, walaupun yang gue coblos statistiknya gede, ya kan? Kalau itu dari KPU, bukan dari pihak KPU, nggak bisa dipercaya. Gue nggak bakal percaya. Iya, sama sih gue juga kayak gitu. Dan kalau misalnya menerawang dari Pilgub 2000 berapa ya Pilgub itu ya waktu itu yang Anies Ahok itu ya? 19? 19 ya? 19. Iya 19, iya benar 2019 itu gue melihat ada beberapa lembaga quick count yang sekarang pun juga masih mengikuti quick count untuk pilpres dan mayoritas hasil quick count sama kenyataannya yang dari KPU keluar itu benar. Waktu itu pasangan Anies Sandiaga Uno itu unggul daripada Ahok sama Jarot dan hasil quick count-nya itu benar dan ternyata benar dia yang jadi gubernur Jakarta waktu itu. Ini gue kirimin lagi sama lu data. Oh, yang pas Pilpres 2019 juga kan nggak begitu jauh statistik. Iya, dari statistiknya quick count sama real count-nya tuh nggak begitu jauh hasilnya. Nah ini ini periode kedua ya kan, waktu itu Pilgub DKI Jakarta kan sempat jalan 2 periode. Iya. Dan Carta Politika itu sekarang ada lagi gitu di sekarang yang gue tahu Carta Politika. Iya. Nah hasilnya dia itu ya benar yang Pilgub sama hasil dari KPU. Terus yang sekarang ya kalau misalnya ini benar ya berarti sebenarnya real count itu bisa kita percaya sementara aja. Quick count itu bisa kita percaya sementara dulu nih. Ntar muncul. Oh, ntar muncul. Ya, ini data dari yang beberapa tahun lalu ya dari real count. Cuman tetap hasil yang validnya itu kan dari KPU real count-nya. Kan nanti tuh ada beberapa tuh ada real quick count, real count, exit poll. Iya. Dia ada 3 tuh. Kalau quick count kan perhitungan cepat berdasarkan perhitungan di TPS tempat lu milih. Real count itu kan perhitungan berdasarkan KPU yang ngitung, yang input. Exit poll itu sebenarnya sama kayak quick count. Perhitungan Exit poll itu yang tadi gue baca itu mereka tuh bakal menanyai ke orang-orang, mewawancarai. Terus secara tertutup buat data pribadi mereka doang. Cuman gue masih bingung tuh quick count itu cara dapat datanya gimana ya? Apa perusahaan-perusahaan ini tuh, apa lembaga-lembaga ini tuh ngutus orang untuk ada di TPS ini, ada di TPS ini, atau misalnya dia kayak buka sayembara gitu siapa yang mau jadi Yang bayar.
bukan yang mau jadi volunteer gitu, volunteer untuk quick count. Soalnya kan di situ kan ada saksi-saksi, terus ada juga saksi dari luar kan yang buat perhitungan ininya. Makanya dari kemarin itu gue sempat mau hunting TPS, beberapa TPS gue pengen hunting foto-foto untuk gue pengen lihat gimana sih hasil perhitungannya. Dan ternyata banyak di sini TPS yang menurut gue tuh kayak ya ampun gini amat ya TPS-nya gitu. Apa karena hujan ya gue nggak tahu. Nggak enak dipandang lah gitu TPS-nya. Bukan berarti menjelekan ya, tapi kayak tempatnya pakai tenda meninggal sih. Iya kayak gubuk gitu, kayak ya udah berarti nggak bisa gue hunting foto di sini karena nggak enak gitu dilihatnya, nggak etis. Yang paling bagus ini loh, ada yang hajatan juga kan. Ada yang pakai layar, ada yang pakai CCTV, pakai kipas yang blower itu loh, gue sempat lihat tuh. Gila niat banget. Ada juga yang ngasih makanan loh. Iya, gila niat. Tapi di belakang Panitia. Lah dia ganti baju anjir. So-soan sih lo. Goblok. Dirty vote. Iya tadi kita mau ngomongin Dirty Vote. Lu udah nonton belum? Sejujurnya gue belum nonton sih, cuman kalau gue lihat dari cuplikan-cuplikannya gue ngerasa Dirty Vote ini awalnya keluar dirilis pas masa tenang. Masa tenang ketika Pilgub yang Akbar tuh yang kampanye Akbar. Kampanye Akbar. Iya pas kampanye Akbar itu baru dirilis Dirty Vote. Awalnya gue bilang Dirty Vote ini dirilis ketika orang yang bener dong, lu teman ngomongnya gitu. Izin gue minum dong. Ya nggak jadi dah. Gue najis sama lu. Dirty Vote ini dirilis untuk menggiring orang yang tadinya sudah menentukan pilihan pas digoyang imannya sama Dirty. Anjir lu. Sama Dirty Vote biar dia nggak milih nomor 2 kan. Kalau gue sih ngerasanya Dirty Vote ini antara gabungan 1 sama 3. Iya. Kan dia bilang salah 4 jari tuh. Gue nggak nonton. Nonton lah. Lu nonton? Alasan gue nggak nonton adalah yang pertama, Tapi panjang banget. gue ngelihat track record dari sutradaranya itu sendiri. Sutradaranya siapa? Gua. Apa sih? Oh lu. Diem apa lu? Oh lu gila. Track Iya. recordnya dia kan dulu pas pemilihan Pilpres 2019 kan juga nongol tuh seksi killer atau apa gitu lupa. Oh iya. 4 hari sebelum pemilu. Dan tahun ini kan juga dia ngeluarin Dirty Vote Iya. gitu kan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, narasumber kan ada 3 orang kan. Iya. Gua nggak tahu namanya siapa, pokoknya laki 2, cewek 1. Iya. Kalau dilihat dari track recordnya mereka ini ingin memakzulkan Pak Jokowi yang secara nggak langsung. Iya pengen memang. Soalnya kan dia menonton bilang Jokowi, kan. dia tuh kayak dia sempat bilang apa gue lupa ya, pokoknya tentang dinasti dia bilang ketika ketika Ahok begini, ketika nanti abis itu ada Pilgub Jokowi dukung Ahok dan ternyata kalah. Dia ingin mengatakan bahwa data seperti itu gitu. Nah dia sebenarnya juga kayak satir di Pilpres tahun ini Jokowi mendukung paslon nomor 2 dan mungkin dia akan berpikir kemungkinan akan kalah juga gitu. Iya. Dan tapi sementara hasil real count-nya kebalikannya kayak gitu. Kalau yang karena gue itu cuma nonton cuplikannya karena gue pas masa tenang itu gue benar-benar nggak mau menodai pikiran gue, nggak mau menodai pilihan gue sama hal-hal seperti itu gitu. Dan gue beruntungnya gue tidak sejauh ini sampai saat ini gue tidak menggunakan sosial media yang sangat berlebihan ya, kayak kan banyak tuh di Instagram sama Twitter yang berseliweran tentang orang yang nggak percaya sama quick count, yang nggak percaya sama hasil pemilu tahun ini gitu. Ada yang bilang pemilu tahun ini itu terburuk setelah reformasi. Kan Agak aneh sih yang bilang begitu. Malah menurut gue lebih baik. Menurut gua, ini jujur nih, gua ngerasa pemilu tahun ini, Pilpres tahun ini tuh malam itu gua ngerasa kayak mau lebaran besoknya. Adem, terus orang rame, tenang gitu. Paginya hujan, banjir gitu kan, enak tuh ngeliatnya. Iya, rumahnya Asya banjir, sampai akhirnya nggak bisa nyoblos. Memang bisa nyoblos? Ya enggak kan, Bisa, berarti nggak. kebanjiran ya? Kebanjiran kan? Enggak, jam 6 surut. Oh jam 6 surut, tapi Udah, nyoblos? Pak mau nangis Pak, udah Pak. Apaan sih? Tapi nyoblos? Kok enggak kan udah surut? Udah Pak, udah Pak. Tolong ya. Tolong ya.
5 tahun lagi. Waduh, 5 tahun lagi. 5 5 tahun lagi Kaisang Gibran. Ya, Enggak. cukup sedih juga sih ya pemilu tahun ini. Pemilu. Janetes 5 tahun lagi. Janetes tahu-tahuan. Set, lama-lama satu keluarga tuh jadi raja. Asya, pangeran. Gue mau depan belakang kamera depan dong. Depan dong, nongol dong di Tahu. sini dong. Ide. Ya, apa ya tadi mau bilang ya? Oh iya, pemilu terakhir buat Prabowo. Nah, pemilu terakhir buat Prabowo. Gue udah ngomong belum ya? Gue nggak tahu gue udah ngomong apa belum sama lu. Gue bilang gini, Prabowo itu representasinya adalah gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal. Iya, ya. dia itu kan memiliki jiwa patriot kan, Iya. pantang menyerah kan. Gagal Wajar coba lagi, sih. gagal coba lagi, nggak berhasil coba lagi. Dan itu 15 sebenarnya kayak tahun kan? Hah? 15 tahun Iya, dari 15. 2009. 2009 wakil. 2009 kan wakil. Wakil. Apa nah? Siapa? Udah Siapa? dia. Nanya yang mana? Nanya yang mana? Lu, Ini. lu. Ini nanya, serius nanya. Nanya. Asia tahun berapa? Ya udah. Aduh, 7 udah lahir. Tapi Menurut Anda udah lahir belum? Menurut Anda udah lahir belum? Ya udah. Tapi ya masih orok lah, masih nggak tahu Iya. paham. Prabowo itu representasinya tentang kalau kita gagal ya coba lagi gitu. Kalau kita gagal ya coba lagi. Memang setiap apapun yang kita lakuin itu pasti akan ada kegagalan. Dan kalau misalnya memang benar ini kemenangan untuk dia dan ya berarti ini buah dari usahanya dia selama 15 tahun itu gitu. Iya. Ya gue tuh selalu sebenarnya gue ada omongannya almarhum Gus Dur yang sama persis ketika Rocky Gerung itu ngomong, kalau mau cari ketulusan itu adanya di Prabowo. Dan dia tuh orangnya tulus. Waktu itu gue dengar Gus Dur ngomong kayak gitu dan ternyata omongan itu diulang lagi sama Rocky Gerung waktu itu. Kemarin yang di Unhan kan juga pidato dari salah satu mahasiswanya yang udah lulus kan menjelaskan kalau di Unhan tuh semua serba gratis, ya kan. Tempat tidur ada, tempat tinggal ada kan, makan juga gratis, semua serba gratis kan. Di sini juga bilang si Menpora kita tuh siapa ya yang badannya tinggi Gede itu? itu ya? Iya, yang tinggi. Dia bilang Pak Prabowo itu memberikan beasiswa timnas U20 untuk sekolah di Univ apa gitu di Abu Dhabi. Tuh. Itu kayak sebuah ya berarti ya dia sebenarnya pengen sesuatu itu baik, tapi kadang ya sebenarnya nggak dia doang semuanya pengen yang terbaik, tapi kan kadang kita tuh melihat dia tuh cuman dari kejelekannya aja. Kita lupa bahwa sebenarnya 1 pun juga punya kesalahan, 3 pun juga punya kesalahan. Tapi ya karena orang itu fanatik sama 1, sama 2, sama 3 sampai akhirnya lupa sama hal-hal kayak gitu. Aduh, gue gatel nih. Ya kalimat 1000 kebaikan bakal tertutup sama satu Iya. kesalahan kan. Sebenarnya itu nggak berlaku di pilpres ya semua gitu. Kadang pun gue kayak gitu. Mungkin kalau misalnya di tempat kerja gitu, gue baik sama lu. Tapi kan ada orang yang bakal menilai gue ya buruknya aja gitu. Misalnya gue baik sama lu gitu. Tapi kan nanti Ajijah mikirnya gue jahat sama lu gitu. Apa sih lu Tidur liat orangnya. gitu? Gimana? Ada yang mau lu sampaikan lagi nggak? Bapak masih ingat gak ketika saya bilang bakal ada salah satu capres yang akan melakukan politik identitas? Ya itu memang ada. Ada kan? Ada. Kelihatannya kan. Itu Malah lebih parah loh sekarang loh. sekarang ayat dirubah-rubah sama dia, diselip-selipin ini. Karena sebenarnya kalau gue ngeliat ya, salah satu paslon itu satir. Dia mengungkapkan sesuatu sebenarnya untuk menyindir, tapi nggak spesifik. Iya. Dan itu sebenarnya kelihatan, satirnya itu kelihatan. Satir itu satir Mahatma Gandhi, bukan ya? Satir Mahathir. Aduh. Coba satir. Kita cari penjelasan. Satir itu tuh kayak lu nggak bisa megang kamera gitu kan. Habis itu gue bilang ke lu, lu megang kamera ya gitu. Itu satir. Oh iya tahu. Nih, satir adalah suatu gaya bahasa yang menggunakan ironi atau parodi dengan maksud untuk mengancam, menertawakan sebuah gagasan, kebiasaan dan lainnya. Ya, kayak ngeledek gitu. Itu satir namanya. Gue sering bilang orang satir tapi gue nggak bisa ngejelasin anjir. Tapi gue tahu kalau orang itu ngomong satir gitu. Debat capres Bapak gimana? Kalau yang kelima gue malah aneh. Yang kelima terakhir kan sih? Iya, Ya kan? Saya nggak nonton yang terakhir karena udah Gue yang- terlalu capek dengan Tapi ya tahu pasang gue juga kayak banyak yang bilang ada kejanggalan setelah debat itu. Kok Prabowo kayak agak dari mimik wajahnya juga aneh. Capek.
kan ada kalau nggak salah tuh kita tuh punya pakar untuk melihat mimik muka gitu deh. Dibilang kayaknya capek. Ya kan selama saya bukannya membela, cuman kan Prabowo ini kan dia juga masih jadi menhan kan, masih harus bolak-balik iya. luar negeri juga. Kan kalau sebenarnya sejujur-jujurnya gue itu kasihan sama Pak Mahfud MD sih. Iya. Ada yang bikin cuplikan-cuplikannya dia tuh kayak dia tuh dipinggirkan gitu, diasingkan. Dia tuh orang baik sebenarnya, dia tuh orang hebat, tapi dia ada di tempat yang salah aja Pak Mahfud MD tuh. Dan gue sebenarnya kalaupun Prabowo bener jadi presiden, gue ingin melihat omongannya dia yang semua akan dirangkul sama dia. Dia kan bilang tuh, tetap untuk satu Indonesia, jangan jumawa dulu. Iya sih, gue kalau misalnya gue jadi dia ya mungkin gue juga akan, ya nggak apa, ini baru quick count gitu, ini baru quick count. Kan tahun lalu dia sempat sujud tuh, sempat disindir juga kan. Iya, jangan kayak tahun lalu baru real kan udah sujud syukur gitu. Ya banyak yang berubah sih dari 2019 ke 2024. Lebih tenang banyak. Ya tahun ini. Lebih tenang, lebih kalem. Lebih kalem. Mungkin karena pembawaan, terus lebih, gue ngeliat dia malah sekarang tuh nggak searogan dia 2019 sih. Kalau 2019 itu kayak arogan, menggebu-gebu banget. Kalau ngomong tuh bener-bener kayak intonasinya tuh keras, kayak orang gimana gitu. Kok gue jadi itu sih apa namanya? Karena iya. Ya udah pokoknya kalaupun memang hasil real quick count ini benar, ya kita doakan yang terbaik untuk Indonesia pastinya. Ya untuk Indonesia, dan Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa mengemban tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Amin. Terus sebenarnya ingat aja satu hal, kalau gua atau kita itu nggak bisa menyenangkan semua orang. Begitupun presiden itu juga nggak bisa menyenangkan semua orang. Pasti apapun keputusan yang diambil sama presiden, wakil presiden, menteri itu akan menyinggung, akan ada pro kontranya. Satu orang suka, orang lainnya nggak suka, itu wajar kayak gitu. Karena biasanya keputusan itu diambil ya mencari mana resiko yang paling minim sebenarnya, mana yang ke masalahnya paling sedikit gitu, yang keluar masalahnya itu paling sedikit, yang menguntungkannya lumayan gitu. Itu sih. Untuk lo ada nggak? Dari lo ada nggak? Untuk lo lagi kan? Dari lo ada nggak? Kampanye udah beres, semua udah beres ya kan. Sekarang kita tinggal hanya nunggu perhitungan dari KPU dan dari Mahkamah Konstitusi juga. Dan apapun hasilnya ya kita harus tetap semangat, jangan membandingkan lah. Iya, siapapun. Nah, intinya siapapun presidennya kita tetap nyari duit sendiri. Iya, tetap nyari duit sendiri, tetap kerja keras sendiri. Kita tetap kerja keras. Paling yang kita rasakan adalah infrastruktur. Betul. Gitu. Infrastruktur dan paling juga undang-undangnya. Iya, undang-undang yang mungkin bisa jadi tidak mengenakan untuk kita, atau undang-undang yang mengenakan untuk kita. Ada lagi? Percaya aja sama pemerintah. Iya, nanti suatu saat pasti akan ada hal positif yang lu rasakan. Karena gue percaya itu ketika pas Pak Jokowi menjabat sebagai presiden gitu. Dulu banyak orang yang mengeluh-eluhkan dia, dan ketika dia bikin impact untuk negara ya semua orang merasakan itu gitu. Oh iya, Jokowi juga termasuk orang hebat loh di sini loh. Iyalah. Pilkada Solo 2 kali ya kan, Gubernur Jakarta sekali, Presiden 2 kali. Dan itu dilakukan hanya dalam sekali doang kan. Keren juga loh. Dan sekarang dia secara nggak langsung keluar dari PDIP kan, mempunyai partai mawar gitu. Lu tau nggak? Ini tuh kayak Jokowi 3 periode. Iya. Kan ada Jokowi Junior. Iya. Ya kan? Ya kalau untuk masalah dinasti ya, selagi sebenarnya kalau mau ngomong dinasti, iya kalau mau ngomong dinasti ya Megawati emang bukan dinasti gitu. Dan banyak kok hal-hal dinasti di sini kok. Kayak anaknya kan sama Puan kan dia ada di parlemen. Ya intinya kalau kinerjanya bagus, why not? Iya. Silahkan aja. Kalau untuk demi bangsa dan negara ya untuk apa Pak? Kenapa enggak gitu? Walaupun anak muda ya, kalau misalnya ternyata dia bisa merubah bangsa ini jadi lebih baik ya kenapa enggak gitu? Dan juga kalau buat
pendukung 1 sama 3 yang bilang anak muda atau nggak Gibran ngapain ikut mereka. Sebelum Gibran diputuskan menjadi cawapres Mereka Prabowo, merebutkan kan, ya? Mereka bertiga merebutkan. Iya, merebutkan dia. Ya sebenarnya Pak Soekarno pernah bilang, berikan aku 1000 pemuda maka akan kucabut Semeru dari akarnya. 1010 Pak. Nah, ya 10. Iya 10 ya, salah. Banyak ada. Iya. Kan itu. Intinya kan anak muda, Intinya tapi anak muda. malah anaknya sendiri yang nggak percaya sama anak muda. Gimana sih? Yaudah, itu aja untuk. Saya pakai batik. Oh iya, tadi katanya Pak Is, ini batik ada filosofinya Ini apa batik namanya dari Solo, namanya itu Sekar Jagat. nih? Oh, kirain Jokowi namanya, bukan ya? Bukan dong. Kirain Janetes. Ini dari Solo dan Yogyakarta. Oh, ini kolaborasi. Ini arti kolaborasi. Iya, Solo dan Jogja kan? Iya sih. Iya, terus Ini apa sih namanya? apa? Makna. Ah iya, Maknanya apa? maknanya itu saya jadi lupa kan. Kemakmuran, Aneka ragam yang indah. Oh, keanekaragaman. Iya dong, Kak. Aneka ragam keindahan yang menjadi Iya. satu. Oh Yang iya, apa ya? menandakan siapapun paslonnya mereka itu punya keindahan dan pasti Iya itu akan sih. menjadi satu. Ya pasti punya keistimewaan. Itu pesan dari Pak Is hari ini, besok dia udah di penjara. Jangan dulu, ntar aja. Tunggu saya lulus dulu ya. Oh, Saya iya. mau SMK dulu sebentar. pengen di penjara. Ya enggak dong. Ya lagi bilangnya nunggu lulus dulu. Ya nunggu aja lah pokoknya. Ya nunggu aja ya, ntar kalau tiba-tiba Pak Is sudah nggak ada ya kita infoin aja. Ya siapa tahu kan nggak ada di sini, saya di rumah Iya, gitu kan. iya, Nggak di ada rumah, saya kosan, luar, iya, di gitu. Bogor Ah. gitu kan. Ya udah oke. Segini dulu untuk Toxic FM hari ini, episode Pilpres. Jadi tonton terus Toxic FM episode lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.